Akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok ajaran Islam. Akhlak merupakan perangai atau perilaku yang diwujudkan dengan tuntutan dan dorongan dari hati. Meskipun akhlak sudah dimiliki setiap manusia sejak lahir, akan tetapi akhlak juga harus dibentuk. Banyak sekali orang yang mempunyai pengetahuan luas, akan tetapi penanaman akhlak dalam dirinya sangat kurang. Sebagai umat Muslim, tauhid memang seharusnya diutamakan di samping mempelajari akhlak. Dalam perspektif Islam, akhlak itu komprehensif dan holistik, di mana dan kapan saja harus berakhlak. Jadi, ruang lingkup akhlak Islam adalah seluas kehidupan manusia itu sendiri yang harus diaplikasikan fi kulli makan wa fi kulli zaman. Akhlak Islam meliputi akhlak manusia dengan Allah sebagai penciptanya, akhlak manusia dengan manusia lainnya, serta akhlak terhadap lingkungan. Adapun akhlak kepada Allah ialah menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, sedangkan akhlak terhadap sesama manusia ialah sikap saling menghargai dan saling tolong-menolong, serta akhlak terhadap lingkungan dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Proses pendidikan atau pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan terwujud secara kukuh dalam diri seseorang apabila terdapat 4 unsur utama kebatinan diri, yaitu daya akal, daya marah, daya syahwat, dan daya keadilan. Akhlak seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir. Unsur-unsur yang turut membentuk akhlak atau moral diantaranya adalah insting atau naluri, kebiasaan, faktor genetik, dan keinginan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia seperti lingkungan, didikan keluarga, serta pengaruh pendidikan. Menurut Islam, metode yang bisa digunakan untuk membentuk akhlak antara lain mau'idhah dan nasihat. Mau'idhah adalah memberi pelajaran akhlak terpuji serta memotivasi pelaksanaannya dan menjelaskan akhlak tercela serta memperingatkannya atau mengingatkan kebaikan dengan apa-apa yang telah melembutkan hati. Selanjutnya, keteladanan. Pentingnya keteladanan dalam pembentukan akhlak anak menjadi pesan kuat dari Al-Quran. Sebab keteladanan adalah sarana penting dalam pembentukan karakter seseorang. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, instruksi dan larangan, serta tabiat jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan hanya seorang guru mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang dan harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan itu tidak akan sukses, melainkan jika disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata. Metode selanjutnya yaitu pembiasaan. Hal ini dilakukan sejak kecil dan dilakukan secara kontinu. Berkenaan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kepribadian manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan melalui pembiasaan. Jika manusia membiasakan berbuat jahat, maka ia akan menjadi orang yang jahat. Untuk ini, Al-Ghazali menganjurkan agar akhlak diajarkan, yaitu dengan cara melatih jiwa kepada pekerjaan atau tingkah laku yang mulia. Selain itu, metode yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian hadiah sebagai bentuk motivasi. Dari pembinaan tersebut akan terbentuk pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada ibu bapa dan sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian, pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk akhlak anak dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.